Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Widiatur Ajiza, NIM 1787201009 akan menjawab pertanyaan atau soal UAS yang sudah diberikan oleh Bu Iza pada mata kuliah studi arsip. Saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu tahapan metode penelitian sejarah yang sudah saya lakukan adalah yang pertama ada pemilihan topik, di mana sebelum melakukan penelitian saya akan memilih topik apa yang akan saya teliti. Lalu yang berikutnya pengumpulan sumber, di mana dalam pengumpulan sumber ini saya mengumpulkan arsip-arsip, sumber-sumber atau data-data yang sesuai dengan apa yang akan saya teliti atau sesuai dengan topik yang akan saya teliti. Lalu berikutnya memasuki tahap verifikasi atau kritik sumber. Dalam kritik sumber ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu kritik sumber intern dan kritik sumber ekstern. Untuk kritik sumber ekstern, saya menganalisis apakah judul yang saya dapatkan dari data yang saya temukan itu sesuai atau tidak dengan judul penelitian saya. Lalu untuk kritik sumber intern itu saya menganalisis bagaimana isi dalam data tersebut, apakah sesuai dengan judul saya, lalu apakah ada keterkaitannya dengan penelitian yang akan saya lakukan. Lalu jawaban dari soal yang kedua, yaitu berdasarkan sumber yang sudah saya kumpulkan terdapat total 13 sumber, di mana 13 sumber itu tadi terklasifikasikan lagi sesuai dengan kategori-kategorinya, di mana ada kategori primer, sekunder, dan tersier. Untuk sumber primer saya mendapatkan 4 sumber primer, untuk sumber sekunder saya mendapatkan 5 sumber sekunder, dan untuk sumber tersier saya mendapatkan 4 sumber tersier. Pada soal yang ketiga saya akan menjawab, di mana terdapat 2 sumber primer dan 2 sumber sekunder yang akan saya sebutkan dalam video ini. Yang pertama judulnya dalam sumber primer adalah perempuan di kebun karet, dan yang kedua adalah dalam bahasa wanita pun tersudut. Lalu yang untuk sumber sekunder, yang pertama adalah kelahiran, kelaskaran, dan wirawati catur panca, dan yang kedua adalah ibuisme negara. Untuk yang pertama, sumber primer yang berjudul Perempuan Kebun Karet, ini merupakan artikel majalah Prisma yang terbit pada tahun 1986, di mana pada saat itu Orde Baru sedang berlangsung. Dalam artikel ini menjelaskan tentang kehidupan pekerja perempuan di kebun karet Citando yang mayoritas itu perempuan yang ikut berperan dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Dalam artikel ini juga menjelaskan pula tentang kebudayaan kuli yang turun-temurun, yang tergambarkan pula pada bahwa sejak kecil anak perempuan di kebun karet tersebut sudah ikut terjun sebagai kuli kebun karet. Artikel ini menjelaskan juga tentang keseharian kuli, perekonomian pekerja kuli, kehidupan keluarga dan jaringan sosial di kebun karet Citando, dan lain sebagainya mengenai kehidupan wanita di kebun karet Citando. Lalu keterkaitannya dengan penelitian saya adalah merupakan sumber primer, di mana artikel ini terbit pada tahun atau pada masa Orde Baru yang merupakan waktu kajian penelitian saya. Lalu sumber primer yang kedua berjudul dalam bahasa wanita pun tersudut. Artikel ini juga merupakan artikel yang terbit di majalah Prisma dengan tahun terbitan 1989. Artikel ini menjelaskan atau berisikan tentang pandangan pendapat seorang budayawan yang bernama Tuti Herati Nurhadi tentang ketersudutan wanita dalam segala bidang kehidupan. Selain itu membahas pula tentang status sosial wanita yang dibedakan menjadi 3, yaitu gadisaan, janda, dan wanita karir.
di mana ketiganya diperlakukan dengan berbeda-beda dalam kehidupan sosial, dan hal itu digambarkan oleh Tuti setelah membaca dan menelaah isi novel-novel yang berjudul Kabut Sutra Ungu, Arini, Carmilla, dan Jangan Ambil Nyawaku. Tuti menjelaskan juga bahwa terdapat makna yang tersirat dalam novel tersebut mengenai pandangan tentang kegadisan, janda, dan wanita karir. Adapun keterkaitan sumber artikel tersebut dengan penelitian saya adalah merupakan sumber primer, dikarenakan tahun penerbitan sumber tersebut sekaligus isi yang menggambarkan kejadian pada masa Orde Baru mengenai perempuan, yang dimana masa Orde Baru merupakan masa yang saya kaji dalam penelitian saya. Memasuki sumber sekunder. Untuk sumber sekunder yang pertama berjudul tentang kelahiran kelaskaran wanita dan Wirawati Catur Panca, merupakan buku yang terbit pada tahun 1992. Sumber ini merupakan buku di mana berisikan penjelasan mengenai lahirnya organisasi-organisasi perempuan pada masa Orde Baru, komunitas kelaskaran wanita yang juga lahir pada masa Orde Baru. Selain itu, buku ini membahas pula tentang lahirnya Wirawati Catur Panca yang pada mulanya digagas oleh Budin Soeharto berupa reuni antara berbagai eks-kelaskaran. Keterkaitan sumber di atas dengan penelitian saya adalah merupakan buku yang menjelaskan tentang kelahiran organisasi-organisasi dan kelaskaran wanita pada masa Orde Baru, sehingga lebih kurang sesuai dengan pembahasan mengenai gerakan wanita pada masa Orde Baru. Selain itu, buku ini merupakan kategori sumber sekunder, di mana sumber ini berupa buku yang terbit pada masa Orde Baru tersebut berlangsung, namun tidak menggambarkan kejadian menggambarkan kejadian secara langsung kelahiran organisasi tersebut, hanya berupa penjelasan dalam bentuk buku saja. Lalu sumber sekunder yang kedua berjudul tentang Ibuisme Negara, di mana buku ini terbit pada tahun 2011. Buku ini menjelaskan mengenai posisi wanita pada berbagai bidang, terutama bidang sosial pada masa Orde Baru. Selain itu, buku ini menjelaskan pula tentang sejarah PKK atau pembinaan kesejahteraan keluarga, di mana PKK ini terkenal dengan program yang dijalankan dengan anggota mayoritas merupakan ibu-ibu rumah tangga. Buku ini juga membahas tentang kehidupan wanita di Buniwangi dan perkebunan karet Citando pada tahun 1985. Kemudian keterkaitannya dengan penelitian saya adalah sumber ini merupakan sumber sekunder yang membahas tentang posisi wanita pada masa Orde Baru dalam sudut pandang kenegaraan Orde Baru, di mana terdapat konstruksi sosial perempuan di dalam kehidupan pada masa Orde Baru tersebut. Untuk menjawab soal yang nomor 4, dalam proses melengkapi sumber arsip penelitian saya mengumpulkan sumber arsip dari berbagai tempat, mulai dari perpustakaan hingga internet. Hingga saat ini saya mengumpulkan dan mencari arsip dari perpustakaan. Biasanya saya mencari di perpustakaan Dayu Agung yang berada di Rungkut, Surabaya. Namun tidak lupa juga menerapkan protokol kesehatan, di mana saat ini tengah terjadi pandemi dunia, yaitu pandemi COVID-19. Dalam pencapaiannya, saya sudah memenuhi dan mendapatkan 3 kategori sumber, yaitu sumber primer, sekunder, dan tersier. Namun kekurangan dari sumber saya adalah masih kurangnya sumber primer, sekunder, dan tersier yang terkumpul, serta kurangnya analisa secara mendalam pada sumber-sumber saya tersebut, sehingga perlu diadakannya lagi analisa untuk memahami isi dari sumber yang telah terkumpul. Sekian jawaban soal dan pertanyaan ujian akhir semester saya untuk mata kuliah studi arsip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.